Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Bunga dengan NIM 2111038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul skripsi studi eksperimental peningkatan kualitas tanah pasir pantai melalui penambahan biopolimer santan gas. Tanah pasir pantai merupakan jenis tanah yang terdiri dari butiran pasir yang terbentuk melalui proses pelapukan dan pengendapan material yang dibawa oleh gelombang. Selain butiran pasir, tanah ini juga mengandung material yang lebih besar seperti kerikil ataupun batu. Akan tetapi, tanah pasir pantai ini memiliki kelemahan yang dimana terdapat gradasi butiran yang seragam yang mengakibatkan kekuatan gesernya menjadi rendah dan daya lekat pasirnya cenderung lemah, sehingga sulit untuk dipadatkan atau mempertahankan kepadatannya jika dibebani oleh beban bergerak. Maka menjadi tantangan dalam pengembangan infrastruktur di wilayah pesisir seperti fondasi bangunan, jalan raya, dan tanggul penahan ombak, sehingga menyebabkan risiko kegagalan susunnya dapat meningkat ketika beban dari bangunan atau infrastruktur diterapkan, karena tanah yang tidak mampu menahan gaya geser dapat mengalami penurunan, pergeseran, ataupun bahkan keruntuhan. Upaya untuk meningkatkan kelekatan antara butir pasir ini dilakukan dengan cara stabilisasi tanah. Stabilisasi tanah di sini menggunakan biopolimer santan gam yang merupakan polisakarida alami yang dihasilkan dari bakteri Xanthomonas camperis, di mana larutan santan gam akan sangat kental jika dicampur dengan udara dingin ataupun panas karena terbentuknya hidrogel yang kental dengan udara. Maka menjadikan rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penambahan santan gam pada kuat geser tanah pasir pantai. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis pengaruh penambahan santan gam pada kuat geser tanah pasir pantai. Baik, untuk batasan masalah di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu tanah yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis tanah pasir pantai. Kemudian tanah yang digunakan berasal dari Pantai Santolo, Kecamatan Ciklet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Kemudian untuk penambahan biopolimer santan gam menggunakan variasi konsentrasi 1%, 1,5%, dan 2% dari berat kering tanah. Kemudian untuk metode campur sampel yang digunakan yaitu pencampuran kering dry mix, yang dimana pencampuran santan gam dalam keadaan bubuk dicampurkan dengan tanah pasir pantai yang sudah diopen, kemudian ditambahkan dengan air. Kemudian dilakukan pengujian sifat fisik tanah. Untuk klasifikasi tanah yang dilakukan adalah pengujian analisis saringan berdasarkan SNI 3423/2008, kemudian uji berat isi dan uji berat jenis berdasarkan SNI 1964/2008. Kemudian dilakukan pengujian sifat mekanis tanah, yaitu pengujian uji kuat tekan bebas berdasarkan SNI 3638/2012. Untuk manfaat penelitian, yang pertama ini untuk memanfaatkan santan gam sebagai biopolimer alami yang ramah lingkungan untuk stabilitas tanah. Yang kedua, memberikan solusi untuk meningkatkan kekuatan geser tanah pasir pantai. Yang ketiga, untuk mendukung pengelolaan wilayah pesisir terutama dalam mencegah erosi atau kerusakan tanah akibat aktivitas manusia atau fenomena alam. Untuk tahapan penelitian ini digambarkan dalam bagian alir. Yang pertama yaitu dilakukan dulu identifikasi masalah tentang pengaruh penambahan biopolimer santan gam pada tanah pasir pantai terhadap kuat geser. Kemudian dilakukan studi literatur mengenai stabilisasi tanah pasir pantai menggunakan biopolimer santan gam. Kemudian untuk pengambilan sampel ini terdapat dua bagian. Yang pertama, tanah pasir pantainya diambil dari Pantai Santolo. Untuk pencarian sampel santan gam ini didapatkan di Tokopedia dengan merek Granologi Indonesia. Kemudian dilakukan untuk pengujian sifat fisik tanah yang aslinya dilakukan uji berat isi, kemudian uji berat jenis berdasarkan SNI 1964/2008, kemudian dilakukan pengujian analisis saringan SNI 3432/2008. Kemudian untuk pembuatan sampel pencampuran tanah pasir pantai dan biopolimer santan gam sebanyak 1%, kemudian 1,5% dan 2% dari berat kering tanah dengan tambahan air suling sebanyak 20% menggunakan metode dry mix. Kemudian setelah itu dilakukan pengujian sifat mekanis tanah, yang dimana dilakukan pengujian uji kuat tekan bebas berdasarkan SNI 3638/2012. Kemudian dilakukan analisis data hasil dan pembahasan, kemudian lakukan kesimpulan dan saran. Baik, untuk lokasi penelitian di sini dilakukan di dua lokasi, yang itu untuk lokasi pengujiannya dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Institut Teknologi Garut. Kemudian untuk lokasi mengambil sampel diambil dari Pantai Santolo. Di sini diambil sedalam 2 meter dengan menggunakan alat bantu yaitu alat handball. Baik, untuk hasil uji sifat fisik di sini terdapat beberapa pengujian, yang dimana untuk analisis saringan tanah yang
tanah pasir ini termasuk ke dalam tanah yang lolos saringan nomor 4 ya, dengan diameter 4,7 mm yang didapatkan itu sebesar 100%. Kemudian untuk lolos saringan nomor 200% dengan diameter 0,075 mm didapatkan sebesar 0,9. Maka dapat diklasifikasikan tanah berdasarkan USCS material tanah yang dilolos saringan nomor 4 dan tertahan pada nomor 200 dengan proporsi lebih dari 50%, maka tanah termasuk ke dalam klasifikasi tanah jenis tanah pasir dengan kategori kerikil bersih, dikit atau tak ada butiran halus dengan simbolnya yaitu SP, atau yang dikategorikan sebagai jenis pasir gradasi buruk, pasir berkerikil, sedikit atau tidak mengandung butiran halus. Untuk pengujian berat jenis didapatkan 2,66 gram yang dimana dapat diklasifikasikan sebagai tanah pasir. Kemudian untuk berat isi didapatkan sebesar nilainya 1,43 gram cm kubik yang dimana nilai ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh penelitian Nursyanto dan Putra, yang dimana didapatkan 1,45 gram, maka dapat diklasifikasikan sebagai tanah jenis tanah pasir. Selanjutnya yaitu pengujian uji kuat tekan bebas yang di sini dilakukan selama curing 3 hari dan 7 hari yang dimana didapatkan untuk berdasarkan tabel hasil pengujian uji tekan bebas curing 3 hari dan 7 hari didapatkan hasil pengujian uji tekan bebas pada penambahan biopolimer santan gam variasi 1%. Untuk pada waktu curing selama 3 hari itu didapatkan hasil nilai Q nya yaitu sebesar 5,278 kN per meter kuadrat, dan untuk CU nya didapatkan sebesar 2,639 km per meter kuadrat. Kemudian untuk variasi 1,5% terjadi peningkatan yang dimana didapatkan nilai QU-nya itu sebesar 9,157 dan CU-nya didapatkan 4,579 km per meter kuadrat. Akan tetapi pada variasi 2% ini terjadi penurunan yang didapatkan untuk nilai QU-nya itu 8,929 dan untuk nilai CU-nya itu 4,49 kN per meter kuadrat. Dari hasil data tersebut pada waktu curing 3 hari menyatakan bahwa sampel tanah yang distabilisasi oleh bahan tambahan santan gam cenderung gagal dalam membentuk kekuatan pada tanah. Oleh karena itu dilakukan waktu curing lebih lama, yaitu dilakukan proses waktu curing selama 7 hari. Nah, berdasarkan hasil pengujian uji kuat tekan bebas dengan waktu curing 7 hari didapatkan untuk pada variasi 1% didapatkan untuk nilai QU-nya yaitu 21,935 kN per meter kuadrat, yang dimana untuk CU-nya didapatkan 10,968 kN per meter kuadrat. Kemudian untuk variasi 1,5% terjadi peningkatan yang dimana untuk nilai QU-nya didapatkan 26,219 kN per meter kuadrat, dan untuk nilai QU-nya didapatkan 13,109 kN per meter kuadrat. Untuk variasi biopolimer santan gam yang ke-2% terjadi peningkatan kembali dengan nilai QU-nya sebesar 33,289 kN per meter kuadrat, dan untuk nilai CU-nya didapatkan 16,641 kN per meter kuadrat. Maka dari hasil data tersebut terlihat bahwa semakin tinggi variasi biopolimer santan gam, semakin besar juga peningkatan kekuatan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa biopolimer mampu memperkuat struktur tanah dengan membentuk ikatan antar partikel yang lebih padat dan stabil, terutama jika diberikan waktu curing selama 7 hari. Kemudian untuk pola keruntuhan pada uji curing selama 3 hari untuk variasi 1%, di sini dapat dilihat pada gambar termasuk ke dalam jenis keruntuhan geser umum atau general silverio, yang dimana keruntuhan ini terjadi karena retakannya itu miringnya jelas, kemudian pelebarnya itu di bagian bawah, deformasinya menyeluruh dan bidang keruntuhannya itu menyebar yang secara terjadi. Kemudian untuk variasi sampel 1,5% termasuk ke dalam jenis keruntuhan geser setempat, yang dimana karena retakannya itu
terdapat sebagian untuk deformasinya itu setempat dan hanya di area tertentu proses retakannya. Kemudian untuk variasi sampel 2% itu termasuk ke dalam jenis keruntuhan geser penetrasi yang dimana kerusakannya itu dominan di bawah, bagian atas relatifnya utuh, kemudian untuk permukaan keruntuhannya itu hampir vertikal. Kemudian untuk pola keruntuhan benda uji curing selama 7 hari untuk variasi 1% di sini dilihat pada gambar terjadi karena termasuk ke dalam keruntuhan geser umum yang dimana retakannya itu miringnya itu sangat jelas membelah silinder dari sisi ke sisi, kemudian keruntuhannya terjadi secara tiba-tiba dan menyuruh meninggalkan dua bagian garis besar. Kemudian untuk variasi 1,5% termasuk ke dalam jenis keruntuhan geser setempat atau local shear value yang dimana karena retakan miringnya itu pada bagian posisi kanannya itu hanya berkembang pada sebagian penampang, dimulai dari permukaan beban dan tidak sepenuhnya menurut ke sisi bawah. Kemudian untuk variasi 2% dapat dilihat pada benda uji termasuk ke dalam jenis keruntuhan geser penetrasi yang dimana keruntuhannya itu terjadi karena proses retakannya itu dominan di bawah, kemudian untuk bagian atasnya itu relatif utuh dan permukaan keruntuhannya itu hampir vertikal. Maka dapat disimpulkan pada penelitian ini, dalam pengujian uji kuat tekan bebas dengan penambahan biopolimer santan gam pada variasi konsentrasi 1% santan gam dengan waktu curing selama 3 hari yang menghasilkan nilai Q-nya itu sebesar 5,278 kN per meter kuadrat dan Cu-nya itu sebesar 2,639 kN per meter kuadrat. Kemudian untuk peningkatannya itu terjadi pada variasi konsentrasi 1,5% santan gam yang memberikan hasil optimal dengan Q-nya itu sebesar 9,157 kN per meter kuadrat dengan Cu-nya sebesar 4,579 kN per meter kuadrat, menunjukkan peningkatan kuat geser sebesar 73,512%. Kemudian pada variasi konsentrasi 2%, santan gam itu terjadi penurunan kekuatan Q sebesar 8,929 kN per meter kuadrat untuk nilai Cu-nya sebesar 4,491 kN per meter kuadrat, menjadi penurunan kuat geser sebesar 70,178%. Penurunan ini diduga akibat waktu curing yang terlalu singkat karena biopolimer memerlukan waktu cukup untuk membentuk ikatan antar partikel. Karena dengan waktu curing 3 hari belum cukup untuk membuat bentuk kekuatan tanah, sehingga dilakukan pengujian uji kuat tekan bebas dengan waktu curing selama 7 hari. Sedangkan untuk hasil uji kuat tekan bebas selama curing 3 hari menunjukkan bahwa penambahan santan gam secara bertahap meningkatkan kekuatan geser tanah. Nah, pada variasi 1% di sini didapatkan diperoleh Q-nya itu sebesar 21,935 kN per meter kuadrat dan Cu-nya itu sebesar 10,968 kN per meter kuadrat. Untuk variasi konsentrasi 1,5% santan gam menghasilkan Q-nya itu sebesar 26,219 kN per meter kuadrat dan Cu-nya itu sebesar 13,109 kN per meter kuadrat dengan peningkatan kuat gesernya itu sebesar 19,520%. Sedangkan untuk variasi konsentrasi 2%, santan gam memberikan hasil tertinggi dengan Q-nya itu sebesar 33,289 kN per meter kuadrat dan Cu-nya sebesar 16,641 kN per meter kuadrat serta meningkatkan kuat geser sebesar 51,723%. Data ini menunjukkan bahwa semakin tinggi variasi santan gam, semakin besar juga peningkatan kekuatan tanah. Hal tersebut membuktikan bahwa biopolimer itu mampu membentuk ikatan antar partikel tanah yang lebih padat dan stabil, terutama jika diberikan waktu curing selama 7 hari. Untuk penelitian selanjutnya itu waktu curing diperpanjang hingga 14 hari untuk membentuk ikatan partikel yang optimal. Kemudian untuk konsentrasi santan gam itu bisa digunakan hingga 2% jika layak diuji lebih lanjut untuk menentukan batas efektivitasnya. Kemudian untuk yang ketiga itu boleh dilakukan uji triaksial yang dimana agar dapat memperoleh parameter mekanik tanah seperti kohesi dan sudut geser dalam. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.